Alkisah, pada dahulu kala, di sebuah desa yang asri, hiduplah sepasang suami istri dengan anak mereka yang baik hati bernama Bawang Putih. Lahir dari keluarga yang bahagia, ayahnya adalah seorang konglomerat yang kaya raya. Namun, suatu hari, ibu Bawang Putih sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih pun sangat sedih, begitu pula ayahnya. Ayah, mengapa ibu meninggalkan kita begitu cepat? Ini memang sudah takdirnya, nak. Kamu harus tabah ya. Tapi kenapa begitu cepat ya? Aku sama siapa sekarang kalau tidak ada ibu? Sudahlah, nak. Kamu masih punya ayah yang akan selalu menjagamu. Di desa yang asri itu pula, tinggallah seorang janda dengan anak perempuannya yang bernama Bawang Merah. Sejak ibu Bawang Putih meninggal dunia, ibu Bawang Merah pun sering berkunjung ke rumah Bawang Putih. Dia sering membawakan makanan hingga membantu Bawang Putih membereskan rumahnya. Bahkan, seringkali ia datang hanya untuk menemani Bawang Putih dan ayahnya mengobrol. Bawang Putih, ini ada ibu bawa sedikit makanan untuk kamu dan ayahmu ya. Waduh, kok repot-repot, Bu. Terima kasih banyak. Tidak apa-apa, kalau butuh bantuan ibu jangan tersungkan ya. Waduh, napa niki, Bu? Kok repot-repot? Matur nuwun nggih. Nggih, buat kenapa-napa mas. Salam buat bawang merah ya. Nggih, nanti saya sampaikan. Karena merasa Bawang Putih butuh peran seorang ibu, sang ayah pun berpikir bahwa mungkin lebih baik jika ia menikah saja dengan ibu Bawang Merah. Bawang Putih, sepertinya kamu perlu peran seorang ibu. Ayah khawatir, kalau ayah tiada nanti, siapa yang akan mengurus kamu? Bagaimana jika ayah menikah dengan ibu Bawang Merah? Aku percaya dengan keputusan ayah. Aku cuma mematuhinya saja. Lagi pula, ibu bawang merah sangat baik kepadaku. Baiklah, jika kamu setuju, nak. Ayah akan menunjukkan maksud ayah kepadamu. Begitu menerima persetujuan dari sang anak, ayah Bawang Putih pun mendatangi ibu Bawang Merah dan menyatakan maksud untuk melamarnya. Akhirnya, mereka pun menikah. Ibu Bawang Merah dan sang anak tinggal satu atap dengan Bawang Putih dan sang ayah. Di awal pernikahan tersebut, ibu Bawang Merah tampak selalu baik hati kepada Bawang Putih. Semua pun terlihat baik-baik saja. Hingga pada suatu hari, sang ayah harus berpergian keluar kota dan meninggalkan rumah selama beberapa hari. Kehidupan Bawang Putih pun sontak berubah. Seolah bertolak belakang dengan sifat ketika sang ayah ada di rumah. Ibu tiri dan Bawang Merah selalu bersikap pilih kasih dan lebih menyayangi Bawang Merah. Hei Putih, kerjamu di rumah jangan cuma melaksanakan saja. Sana bersih-bersih dan beres-beres rumah. Baik Bu, akan saya kerjakan. Jangan lupa juga mencucikan bajuku dan membersihkan barang-barangku hari ini. Baik Kak, akan saya lakukan. Pada suatu hari, sang ayah pun mengalami sakit keras hingga akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih pun menjadi seorang yatim piatu. Semenjak sang ayah sudah tiada, sang ibu tiri dan Bawang Merah semakin bertindak keterlaluan terhadap Bawang Putih. Hei Putih, kamu setiap hari harus bangun pagi-pagi. Jangan lupa untuk siapkan makanan, beres-beres rumah, dan lain-lain. Paham kan kau? Baik Bu, saya mengetahuinya. Akan saya laksanakan. Meskipun selalu diperlakukan seenaknya, Bawang Putih tidak pernah membenci ibu dan saudara tirinya. Dia selalu bersikap baik dan mematuhi segala perintah mereka. Hingga suatu hari, Bawang Putih menghadapi masalah besar karena menghanyutkan salah satu baju milik ibu tirinya ketika sedang mencuci di pinggir sungai. Bawang Putih pun menyusuri setiap sisi sungai untuk menemukan keberadaan baju ibu tirinya itu. Ia sangat takut. Jika tidak menemukannya, ibu tirinya pasti akan sangat marah. Namun, Bawang Putih tidak berhasil menemukan baju sang ibu. Dengan putus asa, ia pun kembali ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Ibu, maafkan Putih. Tadi baju ibu hanyut ketika Putih mencucinya. Apa? Dasar ceroboh. Sana cari baju dan jangan pulang sebelum bajunya ketemu. Dengan bersedih, Bawang Putih pun terpaksa menuruti perintah ibu tirinya. Dia kembali menyusuri sungai tempat ia mencuci tadi. Matahari pun mulai meninggi. Namun,
Bawang putih tak kunjung menemukan baju milik ibu tirinya. Dia pun memasang matanya dengan teliti, diperiksanya setiap juluran akar pohon yang menjorok ke sungai, dan berharap menemukan baju sang ibu tersangkut di sana. Namun, pencarian bawang putih pun belum berhasil. Saat matahari mulai terbenam, ia melihat seorang ibu yang hendak pergi ke pasar. Permisi, Bi. Ada yang bisa dibantu, Nak? Bibi, apakah melihat ada kain merah yang hanyut di sekitar sini? Itu milik ibu saya. Saya harus menemukannya dan juga mengembalikannya ke ibu saya. Oh, kain warna merah ya, Nak? Tadi Bibi ada lihat sih di sungai sini. Coba kamu telusuri sepanjang sungai ini. Di ujung sungai nanti ada gubuk seorang nenek. Mungkin kain kamu sudah sampai di sana. Baiklah, Bi. Terima kasih banyak. Saya akan ke sana. Sama-sama, Nak. Hari pun mulai gelap. Bawang putih pun sudah mulai merasa putus asa karena tak kunjung menemukan baju sang ibu. Ia terus menyusuri sungai tersebut mengikuti saran bibi yang tadi ia jumpai. Hingga akhirnya ia melihat cahaya lampu yang berasal dari sebuah gubuk di dekat tepian ujung sungai. Bawang putih segera menghampiri gubuk itu dan mengetuknya. Permisi, Nek. Siapa kamu? Saya bawang putih, Nek. Saya ingin bertanya, apakah Nenek melihat baju ibu saya yang hanyut di sungai? Baju yang berwarna merah ya? Iya, tadi nenek melihat itu tersangkut di depan rumah nenek. Padahal nenek menyukainya. Tapi tidak apa, akan nenek kembalikan kepada kamu. Dengan syarat, kamu harus menemani nenek ya selama seminggu. Nenek sudah lama tidak berbicara dengan orang lain. Bagaimana? Kamu mau? Baiklah, Nek. Saya akan menginap di sini selama beberapa hari, asalkan Nenek tidak bosan saja. Akhirnya, bawang putih pun tinggal bersama dengan nenek itu selama seminggu lamanya. Setiap hari, bawang putih selalu membantu berbagai pekerjaan rumah sang nenek. Tentu saja si nenek merasa sangat senang, hingga akhirnya sudah genap seminggu dan sang nenek pun memanggil bawang putih. Nah, gini, sudah genap seminggu kamu berada di rumah nenek. Nenek senang sekali saat kamu berada di sini, karena kamu berbakti kepada orang tua. Untuk itu, nenek akan menepati janji nenek ya. Kamu bisa mengambil bajunya. Terima kasih, Nek. Oh ya, nenek, ada sedikit hadiah untuk kamu. Pilihlah mana yang kamu mau. Wah, tidak usah repot-repot, Nek. Tidak apa-apa, Bang Putih. Pilihlah, kamu mau yang mana? Ya udah, Putih pilih yang kecil aja ya, Nek. Sungguh baik hati sekali kamu, Putih. Terima kasih banyak, Nek. Kenapa kamu memilih yang kecil, Bawang Putih? Tidak apa-apa, Nek. Putih takut tidak kuat membawanya jika yang besar. Bawang putih pun pulang ke rumah sambil membawa baju dan kotak. Maaf, Bu, saya baru kembali. Hei, Gembel, apa itu yang kamu bawa? Iya, apa itu yang membawa? Ini sebuah kotak, Bu. Tadi diberikan oleh nenek-nenek yang membantu menemukan baju ibu. Sini berikan kotaknya. Jangan merah. Bawang merah merebut kotak tersebut dan membukanya. Ia dan ibunya pun langsung berteriak kegirangan karena melihat isi dari kotak tersebut. Hei, Gembel, dapat dari mana kamu kotak berisi emas dan permata itu? Setelah mendengar cerita bawang putih, bawang merah pun berencana untuk melakukan hal yang sama agar bisa mendapatkan hadiah seperti itu. Bawang merah, kamu harus melakukan apa yang dilakukan oleh anak sialan itu. Baiklah, Bu. Kalau begitu, besok pagi kamu harus berangkat ke sungai. Baik, Bu. Keesokan harinya, bawang merah pun menghanyutkan bajunya ke sungai hingga akhirnya ia tiba di gubuk nenek yang diceritakan oleh bawang putih. Nek, lihat nggak baju warna merah? Nenek tahu, tapi kamu harus menginap di sini selama seminggu jika ingin mengambilnya. Ya udah deh. Selama seminggu, bawang merah menginap di rumah sang nenek hanya dengan bermalas-malasan. Jikalaupun ada yang ia kerjakan, pasti berujung kacau karena dikerjakan secara asal-asalan. Nek, bukannya nenek harus memberikan aku hadiah karena telah menemanimu selama seminggu? Baiklah, kamu pilihlah salah satu dari kotak ini. Sesampainya di rumah, bawang merah segera menemui ibunya
dan dengan gembira memperlihatkan kotak yang dibawanya. Karena takut bawang putih meminta bagian, mereka menyuruh bawang putih untuk pergi ke sungai selagi mereka membuka kotak tersebut. Setelah bawang putih pergi, mereka pun membuka kotak tersebut. Namun ternyata kotak tersebut tidak menyimpan emas, namun puluhan ular berbisa. Binatang tersebut langsung menyerang bawang merah dan ibunya, hingga akhirnya keduanya tewas. Begitulah kisah bawang merah dan bawang putih dari kami. Saya Aulia Cahyaulandari sebagai narator. Saya Ana Widya sebagai ibu bawang merah. Saya Naila Mirza sebagai bawang merah. Saya Akila Zalfa Pradita sebagai bawang putih. Saya Dia Siva sebagai nenek. Saya Ayudia Anti Intaran sebagai ayah dan juga bibi. Dan